Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan mengulas beberapa saham di sektor batubara dan juga terkait prospek investasi di saham batubara pada tahun 2024 ini. Apakah prospek investasi di saham batubara masih bagus atau tidak? Nah, jadi sebelum teman-teman membeli saham batubara, alangkah baiknya teman-teman menyimak dulu penjelasan kita di video kali ini, guys ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Nah, ada pertanyaan guys ya terkait prospek investasi di saham batubara untuk 5-10 tahun ke depan. Kalau menurut saya pribadi ya, sebelum kita membahas prospeknya di 5 tahun 10 tahun mendatang, kita lihat dulu perkembangannya di tahun 2024 ini. Apakah ada perkembangan yang cukup bagus atau malah down gitu guys ya, terutama untuk harga acuan batubara yang sempat naik di tahun 2022 lalu ya, sempat menyentuh level 400 US dollar per ton ya, dan di saat ini itu masih ada kenaikan sebenarnya guys ya, dari 115 ke 190 US dollar per ton, dan ini sebenarnya sangat bagus seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Indonesia ini menjadi produsen dan juga eksportir batubara terbesar di dunia. Nah, ini datanya di tahun 2022, tapi memang ini masih valid ya guys ya, data dari Databooks ini, di mana Indonesia ini mengekspor 469 juta ton ya untuk batubara termal, sedangkan untuk batubara metalurgi hanya 4 juta ton saja. Ini juga sudah termasuk ya perusahaan Adaro Mineral yang memproduksi dan juga mengekspor ya batubara metalurgi seperti itu. Lalu untuk Australia ya, di sini menjadi urutan kedua dengan total 184 juta ton. Untuk Rusia ya, batubara termal yang diekspor adalah 150 juta ton, sedangkan Amerika Serikat ini berada di urutan keempat dengan total 35 juta ton ya guys ya untuk batubara termal yang diekspor ke luar negeri. Lalu ada Afrika Selatan, Kolombia dan juga Kanada. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari eksportir batubara termal ya guys, kalau misalnya kita khususkan ke batubara termal, Afrika Selatan ini menyumbang yang lebih besar ya, totalnya lebih besar dibandingkan Amerika Serikat ya. Afrika Selatan 69 juta ton, lalu Amerika di angka 35 juta ton seperti itu. Nah, ini akan ada kaitannya dengan update berita yang sedang terjadi guys ya, terutama di Amerika Serikat sana. Lalu untuk target produksi batu bara juga dinaikkan kembali guys di tahun 2024 ini. Kemungkinan ya, entah itu dari Kementerian ESDM ataupun manajemen perusahaan, ini sudah sepakat guys ya bahwa permintaan batu bara akan tetap bagus sepanjang tahun 2024 ini. Makanya Indonesia ini menargetkan target produksi batu bara itu sebesar 710 juta ton. Nah, lalu Kementerian ESDM ini juga menargetkan atau setuju ya dengan tonase batubara di tahun 2024 sebesar 922,14 juta ton. Yang berarti kemungkinan besar permintaan batubara akan tetap stabil, bahkan lebih tinggi lagi di tahun 2024. Nah, beberapa update news yang sedang terjadi saat ini adalah harga batubara yaitu sedang naik ya guys ya, akibat runtuhnya jembatan Baltimore di Amerika Serikat. Dikutip dari CNBC Indonesia, harga batubara masih melaju kencang dengan mencatatkan kenaikan selama 4 hari perdagangan berturut-turut. Kenaikan ditopang kekhawatiran berkurangnya pasokan akibat runtuhnya jembatan di Baltimore, Amerika Serikat. Nah, apa sih hubungannya ya dengan jembatan Baltimore yang runtuh ya dengan kekhawatiran berkurangnya pasokan batubara? Menurut data dari Refinitiv pada perdagangan hari Kamis kemarin, harga batubara Ice Newcastle kontrak ditutup pada April ya, ditutup di level 132 US dollar per tonnya, naik 0,96%-an. Nah, jadi untuk harga dari Refinitiv ya, ini adalah data dari Refinitiv, sudah mencapai di angka 132 US dollar per ton pada Maret tanggal 28. Sedangkan kalau misalnya kita lihat data dari Trading Economics, ini baru di level 129,10 US dollar per tonnya. Jadi data dari Refinitiv ini ada kenaikan, tapi kita masih lihat apakah data dari Trading Economics ini akan mengikuti data dari Refinitiv ya guys ya. Jadi nanti kita akan lihat saja seperti apa. Kenaikan harga batubara utamanya ditopang oleh kekhawatiran berkurangnya pasokan dari Amerika Serikat setelah runtuhnya jembatan di pelabuhan Baltimore, Amerika Serikat. Seperti diketahui, jembatan Francis Scott Key, Baltimore runtuh pada hari Selasa tanggal 26 akibat ditabrak oleh kapal kargo raksasa. Runtuhnya jembatan dikhawatirkan akan mengganggu pengiriman batubara dari Amerika Serikat yang merupakan salah satu eksportir terbesar di dunia, guys ya. Nah, padahal kalau misalnya kita perhatikan tadi ya,
data dari Databooks ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah eksportir batubara yang paling besar di dunia ya guys ya. Jadi kalau misalkan batu bara yang diekspor oleh Amerika Serikat ini berkurang, otomatis ya 1 dari 3 negara ini akan memenuhi permintaan yang kurang tersebut guys ya, akan memenuhi permintaan batu bara yang tidak bisa dicukupi oleh Amerika Serikat seperti itu. Oke guys, jadi untuk jembatan yang runtuh ya guys ya di Baltimore ini ada hubungannya juga dengan aksi borong di berbagai negara industrial ya guys ya. Salah satunya adalah Vietnam ya guys ya. Akibat insiden Baltimore ya, ada aksi borong dari negara Vietnam dan ini menyebabkan harga batubara juga mengalami kenaikan. Lagi-lagi ini datanya dari Refinitiv ya guys ya. Penguatan harga terjadi sering dengan impor batubara Vietnam sepanjang tahun ini yang melonjak hampir 2 kali lipat dibanding periode yang sama di tahun lalu. Menurut data Bea Cukai yang dikutip dari Reuters, pemerintah Vietnam berusaha untuk menenangkan investor asing bahwa pabrik tidak akan menghadapi kekurangan daya seperti tahun lalu. Negara Asia Tenggara ini yang menjadi tuan rumah operasi manufaktur besar perusahaan multinasional seperti Samsung Electronics dari Korea Selatan, Foxconn dari Taiwan, dan juga Canon dari Jepang sedang menghadapi tekanan meningkat setelah tidak bisa menjamin pasokan listrik yang berkelanjutan selama gelombang panas yang terjadi ya pada musim panas lalu guys. Nah jadi sebenarnya entah itu musim panas ataupun musim dingin ya, listrik ya atau energi listrik ini akan sangat diperlukan ya untuk mendukung industri itu sendiri. Nah kalau misalkan kita lihat guys, hubungannya ya antara komoditas dengan the real industry ya guys ya, dimana industri yang besar ini membutuhkan energi yang besar pula. Nah sedangkan untuk mengembangkan energi baru terbarukan, negara-negara industrial tersebut itu tidak bisa atau belum mampu ya guys ya untuk mengembangkan energi hijau. Yang paling dekat adalah penggunaan energi batubara yang ibaratnya bisa langsung diimpor dari Indonesia ataupun dari negara-negara eksportir batubara seperti itu. Jadi lebih simpel dan lebih ringkas. Jadi negara-negara industrial ini lebih fokus untuk mengembangkan industrinya dibandingkan mengembangkan EBT atau energi baru terbarukan seperti itu. Makanya permintaan batubara ini masih tetap tinggi ya guys ya, meskipun harga acuan batubaranya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 lalu. Jadi untuk energi listrik ini memang ya sebagian besarnya masih tetap didominasi oleh penggunaan batubara. Sehingga pada tahun 2024 ini saya masih yakin ya guys ya, saham-saham batubara masih tetap akan mendulang cuan yang cukup besar dan ibaratnya nantinya akan tercermin juga di laporan keuangan dan juga earning per share-nya seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa baca-baca juga guys ya untuk berita-berita ya yang ada kaitannya dengan batubara gitu guys ya. Oke guys, jadi untuk harga acuan batubara ya menurut Trading Economics itu masih di range 129,10 USD per ton. Tapi kalau misalkan besok naik ya mengikuti harga dari Refinitiv ya berarti harga dari Refinitiv ini lebih cepat keluarnya dibandingkan data dari Trading Economics ataupun data dari Coal Ice Newcastle ya guys atau dari bar chart gitu ya. Nah, jadi ada beberapa saham batubara ya sebenarnya potensial di tahun 2024 ini. Dari sekian banyak ya saham batubara, kalau misalkan kita lihat guys ya, ada banyak sekali saham-saham batubara, minyak dan juga gas. Nah, ini kan campur ya, data dari sekuritas ada minyak, gas dan juga batubara ya. Di sini campur ada Pegas, ada Medco, ada Elsa gitu guys, ada Akra juga. Jadi kita fokus aja ke saham-saham batubara ya seperti Adro, PTBA, ITM, Harum, Bumi ya, Indi, Elsa, Akra, Petrosi ya, lalu BSSR ya, Bayer Resources, MBAP dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi untuk 2024 ya, karena saya melihat memang untuk kondisi geopolitik global juga masih belum mereda ya, masih terus memanas. Kita lihat ya kejadian terakhir yang terjadi di Rusia ya, perang antara Rusia Ukraina ini masih berlangsung. Saya kira akan selesai di tahun 2023, tapi ternyata malah berlangsung sampai 2024 ini guys. Nah, jadi kejadian terbaru ya untuk Rusia itu di mana kilang minyak Rusia itu dibombardir oleh drone dari Ukraina. Jadi waktu itu memang kebakaran hebat dan saya sempat bahas juga ya berita terkait hal tersebut di mana ini menaikkan harga minyak dunia guys ya. Karena negara Arab pun itu sebenarnya sedang apa ya ibaratnya sedikit
menyetop gitu guys ya produksi minyak. Mengatur ya, agak mengatur lah, ibarat membatasi produksi minyak dunia seperti itu. Jadi ya kemungkinan harga komoditas ini masih terus akan naik selama kondisi geopolitik masih belum stabil. Kita lihat perang antara Israel dan juga Palestina ya guys, itu masih berlangsung dan kita tahulah ya siapa saja yang ada di balik perang tersebut. Lalu militan Hutsi ya masih ibaratnya membatasi ya kapal-kapal milik Amerika dan juga sekutunya untuk lewat di Laut Merah, sehingga kemungkinan besar inflasi ini masih akan tetap tinggi. Lalu kita lihat juga perang Rusia-Ukraina yang tadi kita bahas ya guys ya, masih terus bergejolak dan kemungkinan eskalasinya akan terus melebar. Dan ini sebenarnya akan bagus untuk harga-harga komoditas, tapi ya tidak ada satu orang pun yang mendukung aksi perang ini terjadi gitu guys ya. Termasuk saya sendiri, sebenarnya saya juga tidak suka gitu guys ya dengan adanya perang, tapi ya mau bagaimana lagi. Ya sudah ada PBB, sudah ada ibaratnya forum-forum global gitu guys ya, yang mengecam perang, tapi ya tetap saja perangnya terus berlangsung karena ini menyangkut negara adidaya yaitu Amerika Serikat, seperti itu. Nah, jadi kita fokus kembali ya terhadap saham-saham batubara yang ada di Indonesia, terutama kita akan mereview beberapa saham ya seperti Indika Energy yang memang belum rilis ya laporan keuangan kuartal 4 2023. Nah, kenapa kok saya seringkali ya bilang ke teman-teman bahwa lebih baik kita tunggu rilis laporan keuangan kuartal 4 2023, terutama untuk saham yang belum rilis yaitu Indi dan juga Harum ya guys ya. Harum ini juga belum rilis. Nah, kenapa sih kok saya seringkali ya ibaratnya kasih saran ke teman-teman untuk tunggu rilis laporan keuangan kuartal 4 ya guys ya. Nah, jadi laporan keuangan ini sangat akan berdampak terhadap perusahaan batubara. Karena batubara itu setahu investor retail adalah saham yang membagikan dividen besar. Tapi tanpa kita analisa, kita akan terjebak di saham-saham batubara ini. Jadi hati-hati guys ya, saham batubara adalah saham siklikal. Meskipun memang membagikan dividen besar, tapi kita harus tahu dividen itu datangnya dari mana. Nah, biar teman-teman nggak terjebak ya di saham batubara, saya kasih tahu guys ya, bahwa dividen besar itu datangnya dari laba bersih atau net income. Kalau misalkan di Stockbit Sekuritas itu dalam net income gitu guys ya, bahasanya net income bukan laba bersih. Nah, jadi dari laba bersih atau net income ini akan tercermin terhadap EPS atau earning per share, di mana EPS ini nantinya akan dibagikan sebagai dividen tergantung dividen payout ratio-nya itu berapa persen dari laba bersih. Nah, jadi ini sangat berkaitan erat ya guys ya dengan dividen jumbo. Gimana saham batubara mau bagi dividen jumbo kalau misalkan EPS-nya juga turun dalam atau bahkan mengalami kerugian? Contohnya seperti saham MBAP guys ya. Nah, untuk MBAP ini kuartal 4-nya mengalami kerugian ya 46 miliar, dan untuk full year 2023-nya juga sangat anjlok guys ya. Meskipun turunnya laba bersih saham-saham batubara di tahun 2023 ini sebenarnya dinormalisasi karena harga acuan batubaranya juga turun. Tapi kalau perusahaan sampai merugi, ini kan menjadi tanda tanya besar gitu guys ya. Meskipun valuasi tidak ada masalah, lalu kita lihat ya dari debt to equity ratio juga aman gitu guys ya. Lalu dari historis dividen juga oke ya. Misalkan 5 tahun ke belakang bagi dividen, 10 tahun ke belakang bagi dividen. Tapi yang kita jalani adalah hari ini guys. Ingat, hati-hati ya teman-teman yang ibaratnya kalau misalkan melihat review-review saham batubara, kalau misalkan teman-teman melihat historical itu hati-hati. Bisa jadi teman-teman cap bagus tapi laba bersihnya mengalami kerugian seperti saham MBAP ini. Hasilnya gimana? Hasilnya, harga sahamnya turun dalam, terutama di hari Kamis kemarin ya, MBAP turun 12,63%. Kalau misalkan pas rilis laporan keuangan kuartal 4 itu mungkin turun hanya sekitar 2-3-5%-an. Tapi kenapa kok di hari-hari berikutnya ini malah turun lebih dalam lagi? Nah, ini pertanyaan juga mungkin ya dari teman-teman ya. Kenapa kok pas rilis laporan keuangan turunnya dikit, tapi pas hari-hari berikutnya turunnya semakin dalam? Nah, ini juga sebenarnya ada kaitannya guys dengan laba bersih juga ya. Jadi ketika laba bersihnya merugi ya guys ya, atau turun dalam atau anjlok, tidak ada alasan apapun harga saham ini kembali diakumulasi, sehingga lebih banyak orang yang berpikir untuk keluar dari saham MBAP ketimbang mereka ingin masuk.
karena sudah dapat dipastikan EPS-nya mengalami penurunan ya. Dan ibaratnya seberapa besar pun nanti DPR yang akan dibagikan kepada para investor ya tetap aja akan kecil gitu guys ya. Oke lah, misalkan kita asumsi ya 100% guys dividen payout ratio dari MBAP ya. EPS-nya kan 272 ya. Kita bulatkanlah ke 273 karena ini kan 0,91 ya. 273 ya per lembar saham untuk EPS MBAP. Misalkan kita 100% aja lah dibagikan sebagai dividen ya. 100% laba bersih dibagikan sebagai dividen kepada para investor. Nah, kita tinggal bagi aja dengan harga saat ini di 3.320 ya. Kita bagi 3.320, maka dividen yield-nya ini hanya akan ada sekitar 8,2%-an. Kita kali 100 ya. 8,2% MBAP ya. Sedangkan MBAP ini ya tidak mungkin dia bagi DPR 100% karena saya yakin MBAP ini juga sebenarnya masih membutuhkan cash. Ya, apalagi kan kuartal 4-nya malah mengalami kerugian. Berarti MBAP ini sebenarnya membutuhkan banyak modal gitu guys ya untuk bisa bangkit kembali. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ternyata MBAP ini hanya bisa ya guys ya membagikan DPR kisaran 73% aja di tahun 2021 lalu. Jadi ya kisaran mungkin 73%-an. Kalau misal kita hitung ya guys ya berdasarkan EPS di 272 kita kalikan 273 sorry guys ya, kita bulatkan 273 kita kalikan 3% ya, 73% untuk dividen payout ratio, maka EPS yang akan dibagikan sebagai dividen hanya 199. Kita bagi dengan harga saat ini ya di 3320, bagi 3320 maka dividen yieldnya ini hanya 6%-an saja gitu guys ya untuk saham MBAP. Nah, dividen yield 6% ini mirip dengan dividennya saham ITMG yang kemarin ketika ya pengumuman dividen final ITMG hanya bagi 1.747 per lembar saham, maka ITMG turun 6%-an juga sesuai dengan yieldnya. Nah, ini kita namakan dengan RUPS Trap. Ya, teman-teman harus tahu dan teman-teman harus paham batubara adalah perusahaan batubara adalah saham yang siklikal. Jadi ada siklusnya, ada siklus naik, ada siklus turun. Jadi teman-teman harus tahu kapan masuk dan kapan keluar gitu guys ya. Dan di saham batubara juga ada yang namanya dividend trap, ada yang namanya RUPS trap, dan ada yang namanya laporan keuangan trap gitu guys. Jadi hati-hati nih ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah paham, pastinya teman-teman akan bisa memanfaatkan jebakan-jebakan ini. Ya, akan bisa memanfaatkan jebakan ini untuk masuk ketika harga sahamnya turun ya, seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman FOMO ketika naik, tapi ketika turun teman-teman lupa bahwa saham-saham ini memiliki fundamental yang bagus. Jadi tujuan kita adalah terhindar dari jebakan-jebakan yang ada ya di saham siklikal, termasuk salah satunya adalah saham batubara, dan ITMG ini mengalami penurunan 6%. Dan teman-teman ada yang bisa jamin nggak hari Senin nanti ITMG bisa naik lagi? Kalau saya sih nggak bisa jamin gitu guys ya, ITMG di hari Senin bisa naik kembali. Ya, tapi kita lihat aja lah nanti ya, kira-kira hari Senin apakah ITMG bisa naik kembali atau tidak, seperti itu. Karena untuk dividen final ya 1.747 per lembar saham, ini tentunya lebih rendah dibandingkan dividen interim yang sebesar 2.660 per lembar saham. Ya, untuk dividen 1747 untuk dividen final ITMG ini jauh lebih rendah dibandingkan dividen interimnya. Nah, saya agak sedikit bingung guys ya. Saya agak sedikit bingung dengan ITMG ini. Kenapa ITMG? Kalau misalkan memang sudah berekspektasi, ya sudah menargetkan bahwa dividen payout ratio-nya hanya di angka 65%, kenapa membagikan dividen interim yang tinggi? Gitu guys ya. Kenapa tidak diatur saja dari akhir tahun 2023, di mana interim ini seharusnya lebih rendah dibandingkan dividen finalnya, sehingga hal-hal seperti ini, seperti RUPS trap itu tidak terjadi gitu guys ya. Makanya di sini saya agak sedikit bingung gitu ya, kenapa ITMG melakukan hal seperti ini.
seharusnya ya bisa diatur lah ya, kalau misalkan oh ya sudah, untuk laba full year 2023 kita hanya bagi DPR 65% saja, berarti interimnya ya kisaran 1.500 atau 1.700 gitu ya, nanti dividen final baru di angka 2.600-an, maka ini akan lebih bagus lagi menurut saya, pergerakan harganya nanti akan bisa lanjut uptrend seperti itu. Karena untuk ekspektasi market ya, sebenarnya ekspektasinya ya DPR-nya itu di angka 80%, sedangkan realita ya kebijakan dari perusahaan dan juga atas dasar persetujuan mayoritas pemegang saham, DPR-nya hanya 65% saja. Berarti seharusnya dividen ITMG ini bisa diatur, di mana dividen interim seharusnya lebih rendah dibandingkan dividen finalnya. Nah, teman-teman harus jeli juga ya guys ya, terkait dengan hal-hal yang seperti ini ya. Hal-hal yang seperti ini teman-teman harus bisa paham juga dan harus bisa menghitung juga agar kita terhindar dari RUPS trap dan juga dividen trap seperti itu. Jadi korelasinya dengan Indika Energi ya, yang hari Kamis kemarin turun 0,33% dan juga Harum Energi yang kemarin turun 2,17% adalah ya, teman-teman tunggu dulu aja rilis laporan keuangan kuartal 4 agar nanti jelas terlihat laba full year 2023-nya itu berapa dan EPS-nya berapa, sehingga kita bisa menghitung kira-kira berapa besaran dividen yang bisa dibagikan oleh saham Indi. Berikut juga dengan saham Harum. Harum juga kita tunggu kuartal 4-nya, karena kuartal 3 ini malah rugi guys ya, teman-teman harus digaris bawah ya, untuk kuartal 3 Harum ini malah merugi 598 miliar gitu guys. Makanya kita tunggu kuartal 4, jangan-jangan kuartal 4 juga malah merugi. Itu teman-teman harus waspada gitu guys ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Biar menjadi pertimbangan teman-teman juga yang mungkin punya di harga bawah di sekitar 1.100-an untuk Harum. Ini kan sudah naik guys ya, sudah sempat ya tembus di atas 1.400-an. Jadi menurut saya ya, kalau saya pribadi sih saya akan exit dulu ya sampai rilis laporan keuangan kuartal 4, saya akan exit dulu karena ini sudah naik ya sekitar 30%-an. Sedangkan untuk Indi ini juga sebenarnya sudah mengalami kenaikan ya guys ya, dari area 1.300-an ke 1.500-an seperti itu. Ya, jadi ya teman-teman silahkan dianalisa kembali untuk yang pegang Indi dan juga Harum ya, terutama untuk mungkin teman-teman yang terjebak di MBAP ataupun ITMG, nanti kita akan bahas strateginya seperti apa guys ya, untuk strategi averaging down-nya dan target averaging down-nya MBAP dan ITMG ini mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Tapi saya wanti-wanti untuk teman-teman yang pegang Harum dan juga Indi ya guys ya, hati-hati, kemungkinan kalau misalkan kuartal 4-nya jelek, harga sahamnya bisa anjlok sebelum dividen seperti itu. Tapi overall untuk investasi di saham-saham sektor batu bara ini masih sangat prospek ya guys ya, masih sangat bagus terutama di tahun 2024. Hanya saja PR-nya teman-teman harus pintar-pintar nih dalam memilih saham-saham batu bara gitu guys ya. Harus dipilah-pilah nih kira-kira mana nih ya yang bisa bagi dividen besar, kira-kira mana yang membutuhkan cash untuk pencadangan gitu guys ya, untuk capital expenditure atau belanja modal gitu guys. Itu teman-teman harus di analisa ulang. Mungkin nanti kita akan bahas juga guys ya secara lebih mendalam kira-kira saham batubara apa saja yang bagus di tahun 2024. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.